dengan kemenangan perolehan 58% suara nasional. Lalu bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi negeri ini 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran? Warga berharap jelas kondisi ekonomi di level masyarakat kecil dan menengah meningkat. Dan jangan lagi justru negara malah memperkaya orang berduit. Impian Indonesia kian maju, bisa adil dan sejahterakan rakyatnya menggelora. Seiring bergantinya kepemimpinan negeri ini dari Joko Widodo Ma'ruf Amin ke Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Wariskan pertumbuhan ekonomi pada level 5%. Pada janji politiknya, Prabowo Gibran optimistis ekonomi negeri ini bisa tumbuh hingga 8%. Namun apakah 8% ini hanya sebatas angan-angan? Jadi kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi kan misi besarnya adalah 8% gitu kan dari Prabowo Gibran. Namun kita melihat misalnya di zaman Pak Jokowi ini dalam 10 tahun terakhir itu agak berat mencapai angka tersebut. Perbandingannya kalau kita lihat di zaman 10 tahun presiden sebelumnya Pak SBY itu rata-ratanya 10 tahun per tahunnya adalah 5,6%, sekitar 5,6%. Sedangkan kalau 10 tahun zaman Jokowi trennya menurun gitu kan. Jadi walaupun kita merasakan tentu pertumbuhan yang sangat tinggi antara masa zaman SBY dengan masa zaman Pak Jokowi, itu kan kita lihat standar hidup kita lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari percepatan pertumbuhannya, secara rata-rata itu sudah mulai menurun gitu kan dibandingkan era sebelumnya. Pemerintah sebut akan terus menggenjot faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi pada semester 2 tahun 2024 ini. Melalui konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor. Namun mengakhiri masa jabatannya, Presiden Joko Widodo meninggalkan utang negara bernilai fantastis bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Bahkan utang juga ada yang jatuh tempo di tahun 2025 mendatang. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa utang Indonesia pada akhir tahun 2023 mencapai sekitar 8.041 triliun rupiah. Hanya selang 6 bulan. Per Juli 2024, utang negara tembus 8.502 triliun rupiah. Faktanya utang negara tak serta-merta jadi kewajiban pemerintah yang dikelolanya lewat APBN. Namun jelas jadi beban rakyat yang diwajibkan dalam bentuk pajak. Di tengah biaya kebutuhan hidup tinggi dan inflasi pun, warga berharap kepemimpinan Prabowo Gibran tak lagi bebankan rakyat biaya macam-macam. Prabowo kan berencana ingin melakukan adanya Badan Penerimaan Nasional. Artinya, ya penerimaan atau pajak yang ini bisa tujuan utama pajak sebenarnya adalah distribusi gitu kan. Distribusi kekayaan dari mereka yang sudah mampu menuju ke orang-orang yang masih perlu bantuan. Itu ya tidak lagi menarget kelas-kelas menengah, kelas-kelas bawah, tapi lebih banyak menarget ya kelas yang sangat mampu, kelas atas tersebut gitu kan. Itu tampak bahwa pemerintah itu sangat berani untuk memajaki pajak yang sifatnya lebih banyak membebani kelas menengah dan kelas bawah. Kalau misalnya seperti misalnya PPN, menambah kewajiban asuransi, tapera misalnya gitu ya. Nah itu kan kalau kelihatannya proporsional gitu kan. Tapi kalau pajak itu dibandingkan, misalkan PPN itu kan 12% dari seluruh pendapatan dia. Orang yang pendapatannya 1 juta, PPN 12% itu jauh lebih berat dibandingkan orang yang pendapatannya ya 100 juta gitu kan. Itu hampir tidak berasa karena walaupun mereka pendapatan 100 juta, ya pengeluaran mereka kan nggak setinggi itu ya. Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam masa kepemimpinannya nanti harus dapat mengelola utang dan memastikan kesejahteraan rakyat tercapai. Prioritas kebijakan ekonomi pun harus lebih merata, fokus pada keadilan ekonomi bagi rakyat kecil dan menengah. Investasi pun harus berorientasi pada industri yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, jangan sebatas padat modal, agar tak sampai kesejahteraan justru makin memperkaya orang berduit. Tim Liputan melaporkan untuk NET.